Selamat pagi anak-anak. Kalian semua dalam keadaan sehat kan ya pada pagi hari ini? Oke, bagus. Jadi ketemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran mata pelajaran biologi. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, akan lebih baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Berdoa akan Ibu pimpin langsung. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Jadi agar Ibu tahu apakah pada pagi hari ini semua sudah hadir atau ada yang tidak hadir, atau ada yang terlambat mungkin. Oke, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ibu lihat sepertinya semua sudah hadir dalam kelas kita pada pagi hari ini. Oke, bagus, semua sudah hadir. Berarti di sini kita dalam keadaan sehat semua. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan telah memberikan kita kesehatan pada pagi hari ini agar kita bisa berkumpul pada kelas Ibu pada pagi hari ini dan memulai pembelajaran mata pelajaran biologi. Oke, bagus, karena jadi semua sudah hadir. Oke, bagus, jadi semua sudah hadir ya. Sepertinya kalian masih kelihatan kurang bersemangat pada pagi hari ini. Sudah pada sarapan kan ya? Ada yang belum sarapan, makanya kelihatan lemas sekali. Harusnya sebelum kita berangkat sekolah itu sarapan terlebih dahulu agar kita bersemangat waktu memulai pembelajaran di kelas, dan juga perut kita tidak kosong, jadi pikiran kita tidak terfokus dengan rasa lapar. Jadi bisa fokus dengan pembelajaran pada pagi hari ini yang akan Ibu berikan. Oke, jadi anak-anak harus bersemangat ya setiap hari, walaupun kita dalam situasi yang masih pandemi ini, yang mana diharuskan berangkat sekolah yaitu dengan menggunakan masker. Ibu harap tidak akan mengurangi semangat belajar kalian pada pagi hari ini. Oke, jadi Ibu akan memberitahu kepada kalian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yaitu kita akan mempelajari mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengetahui apa sih pengertian dari sistem gerak pada manusia, kemudian organ apa saja yang membantu pada sistem gerak pada manusia itu apa saja, kemudian fungsi-fungsinya yaitu apa saja, dan contoh-contoh dari organ gerak pada manusia. Nah, sebelumnya apakah anak-anak sudah pada tahu apa sih sistem gerak pada manusia itu? Pengertian dari sistem gerak pada manusia, apakah sudah ada yang tahu? Oke, karena semua belum pada tahu, nggak apa-apa. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari sistem gerak pada manusia. Disebut juga dengan sistem musculoskeletal. Nah, yang terdiri dari otot, rangka, dan sendi, yang mana organ tersebut bekerja sama untuk membantu dari gerak pada tubuh manusia. Nah, apakah anak-anak sebelumnya sudah tahu apa sih organ-organ yang membantu sistem gerak pada manusia? Sudah ada yang tahu? Ya, Rani, apakah sudah tahu? Oke, karena belum, jadi organ yang membantu sistem pada gerak manusia itu yang pertama ada rangka, dan yang kedua ada otot, dan yang terakhir ada sendi. Nah, jadi ketiga organ ini akan, seperti yang dijelaskan tadi, akan bekerja sama membantu gerak pada tubuh manusia. Jadi ketiga organ ini bekerja sama
yang mana sesuai dengan fungsinya akan membantu sistem gerak pada tubuh manusia. Nah, jadi jika pada tubuh kalian tidak memiliki rangka otot sendi, maka tubuh kalian tidak akan bisa bergerak. Nah, di sistem gerak pada manusia ini ada yang dinamakan dengan sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Nah, yang pertama ibu akan menjelaskan yaitu rangka. Nah, apakah anak-anak kesini sudah tahu rangka itu apa sih? Pengertian dari rangka itu apa? Kemudian fungsinya untuk sistem gerak pada manusia itu apa? Apakah sudah tahu? Belum ya? Oke, di sini tulang atau rangka ini adalah salah satu alat gerak tubuh yang terbentuk oleh unsur kalsium atau fosfat dalam bentuk garam yang direkatkan oleh kolagen. Nah, jadi tulang ini memiliki dua jenis, yaitu tulang sejati dan tulang rawan. Ya, tulang atau rangka ini memiliki dua jenis, yaitu sejati dan tulang rawan. Yang mana tulang atau rangka ini termasuk ke dalam sistem gerak manusia, yaitu sistem gerak aktif. Sistem gerak pasif. Kenapa sih kok tulang atau rangka ini dinamakan sistem gerak pasif? Karena tulang yang digerakkan oleh otot yang merupakan alat gerak aktif. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih fungsi dari tulang atau rangka? Ada yang tahu? Iya, coba Rani apa sih fungsi dari tulang yang Rani ketahui? Ya, bagus, tepat sekali Rani. Yang mana fungsi dari tulang itu yang pertama membentuk tubuh, sudah jelas dong ya. Jika kita tidak mempunyai tulang, maka tubuh kita tidak akan berbentuk sempurna seperti ini. Kemudian benar yang kedua yaitu menahan sekaligus menegakkan tubuh manusia. Nah, jadi jika tubuh manusia tidak mempunyai tulang, maka tubuh kita ini akan terasa loyo atau lemas atau tidak bisa berdiri karena tidak mempunyai tulang. Nah, tulang juga berfungsi untuk melekatnya otot-otot pada tubuh manusia. Jadi, otot tubuh pada manusia ini melekat di tulang. Terus kemudian melindungi dari organ-organ vital yang ada dalam tubuh manusia. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai sistem gerak pasif yang sudah ibu kasih tahu, yang sudah ibu jelaskan sebelumnya. Nah, karena sudah ibu jelaskan yang rangka, kemudian selanjutnya yaitu otot. Nah, otot pada sistem gerak pada tubuh manusia ini termasuk ke dalam sistem gerak aktif, yang mana otot ini dapat berkontraksi dan relaksasi. Nah, otot memiliki berapa jenis yang Anda ketahui? Ya, bagus, memiliki 3 jenis otot. Yang mana yang pertama yaitu otot. Yang pertama ada otot kontraktilitas. Kemudian ada otot ekstensibilitas. Dan yang terakhir yaitu ada otot elastisitas. Nah, dari ketiga jenis otot ini pasti memiliki fungsi yang berbeda-beda pada sistem gerak pada manusia. Nah, otot kontraktilitas ini otot yang bisa memendek ketika kontraksi. Nah, sedangkan otot ekstensibilitas ini otot bisa memanjang ketika relaksasi. Jadi kebalikannya ya dari otot kontraktilitas.
Kemudian ada otot elastisitas, yang mana otot ini bisa kembali ke ukuran semula. Nah, jadi otot ini adalah jaringan di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang supaya dapat bergerak tanpa otot. Nah, jadi jika tubuh manusia ini tidak memiliki otot, maka tidak akan dapat bergerak karena ototlah yang dapat membuat tulang bergerak. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada organ sendi. Nah, kemudian organisme gerak yang terakhir yaitu ada sendi. Pada dasarnya, sendi adalah sebutan untuk pertemuan antara dua buah tulang. Sendi ini sendi rahang misalnya. Nah, jadi sendi rahang ini pertemuan antara tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Nah, jadi sendi manusia ini umumnya bekerja seperti engsel yang memungkinkan pergerakan antara kedua tulang tersebut. Nah, jadi karena itulah sendi termasuk ke dalam sistem gerak pada tubuh manusia. Nah, ada yang tahu nggak sih jenis-jenis sendi itu apa saja yang kalian ketahui nih? Pada tubuh manusia itu kan memiliki sendi ya. Nah, jenis sendi yang anak-anak kalian ketahui itu apa saja? Coba Ibu ingin tahu pemahaman kalian mengenai sendi. Ada yang berani menjawab? Ya, Lulu coba. Apa sih yang Lulu ketahui nih dari jenis sendi itu apa? Satu aja deh atau enggak dua? Sendi apa? Sendi gerak, sendi engsel. Oh iya benar. Nah, jadi jenis sendi ini ada sendi mati, kemudian ada sendi gerak, ada sendi kaku, kemudian ada sendi engsel, contohnya yaitu sendi geser dan lain sebagainya yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, jadi kita sudah mengetahui nih sistem gerak manusia itu apa, kemudian organnya itu apa. Mungkin bisa jadi dari ketiga organ ini ada loh komponen-komponen sistem gerak manusia yang lainnya yang membantu ketiga organ ini. Yang pertama ada apa? Ada tendon, ya benar sekali. Yang pertama yaitu ada komponen lainnya yaitu tendon. Kemudian yang kedua yaitu ada ligamen. Kemudian ada tulang rawan dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini anak-anak sudah mengetahui nih sistem gerak manusia itu apa, kemudian organnya, kemudian komponen-komponen yang membantu, kemudian dari fungsi dari ketiga organ tersebut itu apa, kemudian pengertiannya, contoh-contohnya. Nah, jadi di sini Ibu ingin meminta kalian untuk membuat kelompok. Kita akan berdiskusi mengenai apa itu fungsi dari rangka, otot, sendi. Jadi Ibu bagi 3 kelompok. Yang satu membahas organ sistem gerak manusia itu rangka, yang satu otot, kemudian kelompok yang satunya lagi sendi. Jadi 3 kelompok ya. Kalian membahas masing-masing setiap organ manusia. Nah, Ibu tunggu 5 menit kalian berdiskusi. Nah, setelah itu masing-masing kelompok perwakilan boleh atau semuanya juga boleh menjelaskan dari fungsi dari organ sistem gerak pada manusia, yaitu kelompok 1 rangka, kemudian yang kelompok 2 otot, kemudian yang kelompok 3 yaitu sendi. Saya dimulai diskusinya, Ibu akan tunggu hasil diskusi kalian. Ya, karena sudah 5 menit, Ibu memberikan waktu kalian untuk diskusi. Untuk yang pertama, coba jelaskan fungsi dari sistem rangka yang kalian diskusikan. Ya, mungkin hasil diskusi kalian karena waktunya tidak cukup ya, Ibu memberikan tugas kepada kalian mencari fungsi dari organ sistem gerak pada manusia. Kemudian contoh-contohnya juga kalian cari. Nah, setelah itu Ibu minta mengumpulkan pada minggu depan ya untuk untuk tugas tersebut.
Kemudian minggu depan kalian presentasikan apa yang sudah kalian dapat dari belajar kalian di rumah. Oke, di sini Ibu akan memperjelas lagi ya. Dan jadi sistem gerak pada manusia ini merupakan suatu kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia bisa bergerak seperti yang dikehendaki. Nah, sistem gerak pada manusia ini terdiri dari 3 organ. Yang pertama ada rangka, otot, dan kemudian ada sendi. Jadi ketiga organ tersebut bekerja sama untuk membantu sistem gerak pada tubuh manusia. Nah, itu dia pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai sistem gerak pada manusia. Karena waktu kita sudah habis, jadi Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ingatkan lagi untuk tugasnya di kumpul minggu depan dan kalian akan mempresentasikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian karena pertemuan kita pada pagi hari sudah selesai, untuk kegiatan pembelajaran minggu depan, Ibu harapkan kalian semua bersemangat mengikuti pembelajaran Ibu ya. Harus tambah lebih semangat daripada hari ini. Kemudian sebelum mulai pembelajaran, adik-adik harus belajar mengenai materi yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Nah, jadi tetap semangat terus, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua tetap dalam keadaan sehat, jadi bisa bertemu kembali pada Ibu pada kegiatan minggu depan. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mengikhlaskan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Kita bertemu kembali di minggu depan, yaitu minggu depan kita akan presentasi hasil diskusi yang telah kalian kerjakan secara kelompok ya. Oke, selamat siang anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Dah.